Jadi pada malam hari ini sekaligus peluncuran buku dengan judul Tidak Ada Cerita Tunggal. Dan tema pada malam hari ini kita juga berbicara persoalan perempuan dan lingkungan. Jadi ekofeminisme itu bercerita bagaimana perempuan dan lingkungan, kedekatan perempuan dan lingkungan, hubungan perempuan dan lingkungan. Nah, apalagi di Kalimantan Utara ini, saya sempat baca berita Kalimantan Utara mendapatkan posisi urutan ke-6 dengan pembabatan hutan terbesar dan mencapai sekitar 13.400-an hektar hutan Kalimantan dibabat atau sering deforestasi. Nah, selanjutnya juga dalam buku Tidak Ada Cerita Tunggal ini itu ditulis dari pengalaman-pengalaman, dari kejadian-kejadian pribadi, dituangkanlah dalam satu buku. Dan hampir ada 30 penulis dalam buku itu, dan salah satunya itu dari Kalimantan Utara yang bersama kita ini ada Kak Jana. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih serunya cerita itu, saya serahkan kepada Kak Jana untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan sekalian, abang kakak yang berkesempatan hadir, dan Mbak Mai, selamat malam berkenan hadir dari kejauhan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Malam ini saya pada khususnya ingin berbagi cerita bagaimana kemudian proses menulis, lalu kenapa tema ini muncul, dan apa sih hubungannya dengan saya sebagai perempuan dan kita sebagai makhluk terhadap lingkungan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Jana, tapi di teman-teman PLHL. Kalau yang belum tahu PLHL itu apa, PLHL itu Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari yang hari ini bergerak di bidang sosial lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan bercerita begitu. Proses saya ikut menulis di buku Tidak Ada Cerita Tunggal berawal ketika saya mengikuti proses Sekolah Ekofeminis Tanah Air di musim Tuarang. Pada waktu itu dilaksanakan oleh teman-teman Ruang Baca Puan. Dilakukan secara daring karena kebetulan pelaksanaan itu bertepatan pada pandemi. Nah, dasar kemudian teman-teman Ruang Baca Puan melakukan sekolah ekofeminis pada masa itu karena pertama COVID yang kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu, sehingga bisa melakukan pertemuan-pertemuan online. Bagaimana caranya? Lalu adalah kemudian ruang-ruang itu terbuka di sistem belajar bersama gitu, dari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, pada proses itu kami sebagai peserta sekolah itu selayaknya sekolah, dikasih materi, dikasih tugas, kemudian bercerita bagaimana pengalamannya, apa sih ekologi itu, apa sih ekofeminis itu. Ternyata banyak sekali yang relevan begitu dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari, yang tanpa sadar kita belajar langsung di kehidupan kita sendiri. Kalau biasanya kita hanya mungkin, oh ternyata begitu saja ya. Tapi ketika kita kemudian berproses bersama, ternyata pengalaman-pengalaman itu adalah bagian dari pengetahuan yang kita miliki masing-masing. Nah, di proses belajar itu sendiri, kita diberi tugas akhir. Waktu itu kita dikasih pilihan antara membuat esai atau tugas kelompok. Saya sendiri kemudian memilih untuk menulis esai. Menulis esai sebenarnya mungkin terlihat mudah, tapi ketika kita mulai itu cukup sulit gitu ya. Seperti bercerita, tetapi tidak hanya bercerita, menuangkan yang kita rasakan, menuangkan yang kita lihat gitu dalam sebuah tulisan itu juga cukup sulit. Saya kemudian mengambil pengalaman bagaimana saya melihat teman-teman di Hulu Gulungan, maksudnya tepatnya di Desa Longbeluah, yang kemudian pada beberapa abad lalu
masih memanfaatkan daun bekai. Di sini ada yang dari hulu kah? Nggak ada ya? Ya, di sana mereka memanfaatkan daun bekai atau kata lainnya daun micin untuk penyedap rasa alami makanan mereka. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata daun bekai ini lambat laun hilang atau habis begitu. Yang jaminan untuk dia tetap ada di anak cucu kita itu tuh masih tanda tanya. Nah, kemudian menarik gitu ya, saya melihat kemudian bagaimana perempuan ditempatkan atau dilekatkan pada hal-hal yang domestik, urusan dapur. Kemudian saya melihat gitu urusan bumbu-bumbuan ini seringkali dilekatkan kepada perempuan ya, bumbu dapur gitu. Nah, ternyata dari bumbu-bumbuan ini juga perempuan sudah mulai terjajah gitu pengetahuannya terhadap pengetahuan bumbu dapur alami gitu. Mulai dari daun micin misalnya, yang bisa jadi hari ini teman-teman juga belum tahu daun bekai itu seperti apa. Mas Nur, mungkin bisa ditampilkan ada daun bekai yang bisa mungkin teman-teman lihat. Ya, dia seperti daun sirih tapi bukan daun sirih, hidupnya parasit. Kalau dulu masih bisa kita temui menurut cerita masyarakat lokal, kita masih bisa menemuinya di pinggir sungai Kayan begitu. Tapi kemudian beriringan dengan adanya industri ekstraktif masuk, daun-daun ini mulai hilang beriringan ketika sosial masyarakat juga kemudian dialihkan hidupnya ke darat begitu. Mulai kemudian pelatarannya tidak lagi menghadap ke sungai tapi menghadap ke jalan, lalu dapurnya di belakang, sehingga ketika kebiasaan orang membuang sampah di belakang rumah, ketika rumahnya berpindah depan rumahnya di darat, tempat sampahnya jadi di sungai. Tempat sampahnya jadi di sungai. Nah, kemudian kenapa kemudian judulnya ketika micin daun bekai digusur, micin menggusur daun bekai? Karena lambat laun adanya micin, atau hari ini ada banyak merek ya. Kalau micin ya ada Royco, Masako dan lain sebagainya. Mungkin terlihat instan, hanya dalam satu bungkus gitu ya, gampang sekali kita tinggal tuang aja sudah bisa merasakan gurih. Atau kita kebiasaan kita mencok begitu. Mencok itu apa ya? Ngerujak. Pakai Royco dan cabai dicol-col gitu. Sederhana. Kalau satu bungkus sepertinya kurang. Pengalaman pribadi untuk masak aja tidak kurang dari 2 bungkus dalam sehari kita menggunakan micin. Tidak hanya kemudian urusannya dalam kesehatan, tetapi di sisi lain secara tidak sadar kita juga kemudian menumpuk sampah plastik. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian menarik gitu ya untuk saya kulik dalam sebuah tulisan yang erat kaitannya dengan Sungai Kayan hari ini. Karena kita tahu dalam perkembangannya Sungai Kayan juga kemudian kalau dalam bahasa saya tuh dikomersilkan dengan adanya agenda PLTA misalnya, yang bisa jadi tidak hanya kemudian mengancam daun bekai sendiri, tetapi dalam perkembangannya ada makhluk-makhluk lain yang bisa terancam termasuk kita sendiri. Di akhir tulisan saya kemudian menulis di situ bahwa memikirkan daun bekai, kemudian memikirkan desa-desa di Sungai Kayan, saya jadi berpikir dan bertanya, akankah Sungai Kayan itu seperti daun bekai? Nantinya tidak ada. Tetapi kan itu masih pertanyaan-pertanyaan, berharapnya sih tidak gitu. Ini hanya keresahan-keresahan saya yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Mungkin begitu sebagai pengantar, nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih Kak Janna. Itu tadi ada sedikit cerita yang dituangkan ke dalam buku persoalan kehilangannya dan bekai. Yang dimana yang pada
beberapa tahun lalu itu digunakan oleh masyarakat sebagai penyedap rasa makanan, tapi pada hari ini hanya bisa dihitung jari untuk menemukan daun bekai. Itu disebut kehilangan. Nah, selanjutnya juga tadi saya dengar Kak Jana itu ada berbicara persoalan dia sekolah ekofeminisme. Mungkin kita sering bertanya sih, apa sih itu ekofeminisme? Nah, di sini juga kita ada Mbak Mai juga selaku pendiri Ruang Baca Puan. Nah, kepada Mbak Mai, silakan. Suara saya bisa didengar? Bisa Mbak. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih atas kesempatannya. Juga terima kasih kepada penyelenggara yang sudah susah payah menyediakan waktu. Juga Jana, terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini, dan selamat buat rencana mau diskusi terus menerus ya. Ini diskusi pertama, saya rasa itu satu inisiatif yang menarik. Jadi saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Jana sebenarnya. Kawan-kawan, suaranya mendengar nggak ya? Saya kok seperti mendengar suara saya sendiri. Apakah oke suaranya? Menggema Mbak. Cuma lumayan terdengar dengan jelas. Bisa aman ya? Iya aman. Suaranya oke, nggak apa-apa. Oke, suaranya oke Mbak. Dilanjutkan. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara ekofeminis sebenarnya itu kan gabungan dari ekologi dan feminisme ya sebenarnya. Dia sebenarnya menautkan bagaimana perjuangan pembebasan atau perjuangan hak asasi perempuan dengan ekologi gitu ya. Jadi kalau dalam pemahaman ekofeminis bahwa situasi yang kita hadapi sekarang itu dalam konteks krisis yang berlapis-lapis itu mesti dilihat bagaimana bekerjanya sistem kapitalisme dan patriarki yang bergandengan tangan. Jadi kita menghadapi satu sistem kapitalisme tapi juga sistem patriarki yang bahkan sehari-hari gitu lah, cuman konteks politik dalam skala besar, tetapi juga dalam konteks sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya. Secara sejarah ya sebenarnya gerakan ekofeminisme ini tidak lepas dari gerakan feminis ya, jadi perjuangan perempuan yang dia tidak lahir dalam ruang yang kosong. Kita tahu perjuangan perempuan itu dimulai dari hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk boleh memilih bersuara gitu ya, sampai kepada sebenarnya hak atas lingkungan yang aman. Jadi pada tahun setelah Perang Dunia Kedua, kemudian kita tahu pada masa itu bagaimana kemudian mesin-mesin perang dan termasuk memproduksi bahan kimia dan sebagainya, itu kemudian bertransformasi masuk dalam era perang dingin dan bahkan mereka kemudian bertransformasi menjadi misalnya perusahaan-perusahaan produksi pestisida dan sebagainya gitu ya. Jadi percepatan setelah Perang Dunia Kedua itu kemudian menciptakan bagaimana misalnya pertanian produktif lewat revolusi hijau dan seterusnya gitu, yang itu kemudian memicu penggunaan dan juga penggunaan pestisida dan juga bahan kimia lain yang itu kemudian masuk ke alam gitu ya, jadi masuk ke rantai makanan. Nah ini juga memicu lahirnya perhatian terhadap lingkungan sebenarnya pada saat itu tahun 60 70-an gitu ya, ditambahi oleh satu buku penting yang ditulis oleh Michael Carson tentang musim semi yang sepi gitu ya. Musim semi yang sepi yang kemudian itu memicu perhatian terutama orang-orang di Amerika Serikat berkaitan dengan bagaimana persoalan lingkungan itu. Pada saat yang sama
kita tahu pada saat itu juga terjadi perang dingin, sehingga juga terjadi perlombaan pembuatan senjata termasuk nuklir dan sebagainya, di mana gerakan perempuan kemudian juga merespon karena kekhawatiran terhadap bagaimana anak mereka generasi ke depan itu akan terpapar oleh dampak-dampak radiasi dan seterusnya. Nah, latar belakang itulah sebenarnya gerakan ekofeminis lahir. Jadi dia tidak hanya sebuah substansi yang atau pandangan yang mengajak kita meletakkan tidak cukup bicara lingkungan, karena kita juga harus bicara tentang hak-hak perempuan dan kelompok lain yang dimarginalkan, dan kita nggak cukup bicara tentang tubuh gitu ya kalau kita juga tidak bicara lingkungan. Jadi dari sinilah kemudian gerakan ekofeminis itu dia tidak hanya menawarkan substansi tapi juga aksi, ya. Aksi yang kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, kita bisa lihat tuh bagaimana trajektori kapitalisme misalnya itu bersamaan juga dengan trajektori kekerasan terhadap perempuan. Contohnya kalau kita mau telusuri bagaimana paket undang-undang eksploitasi alam di Indonesia setelah Soeharto berkuasa tahun 1967, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang penanaman modal asing, penanaman dalam negeri, itu dia lahir sesudah misalnya terjadi pembunuhan terhadap gerakan kiri misalnya. Dalam hal ini terjadi pembantaian 65, termasuk gerakan-gerakan feminis ya, yang kalau kita bisa taruh misalnya gerakan Ridwani dulu misalnya, yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Tak lama setelah itu terjadi pendisiplinan perempuan secara nasional untuk masuk dalam ya udah perempuan itu jadi ibu aja gitu ya. Perempuan menjadi ibu dan juga mengurus rumah tangga, kira-kira begitu. Itu dua pendisiplinan yang diterapkan dalam program perencanaan keluarga pada tahun 72 ya, karena itu program nasional dan efeknya terutama di Jawa. Dia masuk ke pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan dan seterusnya, itu bersamaan dengan masuknya industri-industri kayu sebenarnya dan industri ekstraktif yang lain. Pendisiplinan terhadap perempuan itu seperti apa? Misalnya penelitian saya di Kalimantan Tengah itu meletakkan bagaimana berladang itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jadi dia dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di wilayah Dayak Murung misalnya. Tapi sejak tambang masuk dan laki-laki bekerja di tambang, perempuan tidak bisa lagi mengerjakan ladang. Kalaupun mengerjakan ladang, maka dia harus membayar orang dan seterusnya, sehingga akhirnya ladang tidak dikerjakan karena dianggap uang tunai sudah didapat dari pertambangan. Yang terjadi kemudian ya perempuan masuk dalam sistem menopang secara tidak langsung buruh gitu ya, yang bekerja di pertambangan tentu saja. Jadi ini salah satu menunjukkan bagaimana kemudian pendisiplinan perempuan di ruang-ruang domestik itu masuk juga karena terjadi juga karena industri ekstraktif. Nah, ekofeminis ini kami merasa di dalam baca plan penting dikenalkan, sehingga nggak cukup bicara lingkungan tanpa kita bicara misalnya isu gender dan kelompok termarginalkan lainnya, dan sebaliknya. Nah, itu yang pertama. Jadi ekofeminis kemudian memberikan kritik penting terhadap cara kita melihat bagaimana sistem kapitalis bergandengan tangan dengan patriarki, tetapi juga melihat bagaimana bahwa misalnya di negara-negara seperti kita dengan pengalaman penjajahan gitu ya, itu kemudian ekofeminis juga melihat bagaimana keterkaitan antara eksploitasi di satu tempat dengan tempat lain gitu ya, dalam konteks misalnya sistem dunia. Nah, ini perlu dikenalkan kepada terutama aktivis lewat literasi, karena ternyata budaya literasi kita kan rendah ya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya tadi Jana menyampaikan tentang bagaimana kami berproses sebenarnya.
Jadi proses ini dimulai dengan misalnya seleksi anak-anak muda, terutama yang umurnya di bawah 30 tahun, gitu ya, untuk berproses selama sekitar 1 sampai 3 bulan dulu pada masa angkatan Diana itu 3 bulan, yang kemudian menurut kita penting, apalagi saat bicara Indonesia dengan keragaman pulau, cerita dan sebagainya, menjadi penting sekali pengalaman hidup, gitu ya. Jadi kalau feminis itu misalnya ekofeminis itu dikenalkan oleh Barat, tapi bagaimana kita tidak kemudian menelan mentah konsep itu, tetapi bagaimana dengan pengalaman kritis ekofeminis di Indonesia. Terutama yang berbeda tentu saja pengalamannya dengan Barat, gitu ya. Satu, kita adalah negara yang memiliki pengalaman dijajah, kita pulau-pulau, gitu ya, berbeda sekali, gitu. Terus yang ketiga, kita punya multi identitas, gitu ya, termasuk agama, etnisitas, gitu, umur, pendidikan dan seterusnya, yang kemudian penting kita jadikan ruang-ruang berkontribusi terhadap pengetahuan atau bahkan men-challenge ekofeminis sendiri, gitu. Itu yang kita sebut sebagai bagaimana meletakkan mendekolonisasi pengetahuan kita dengan mempercakapkan dengan pengalaman tubuh kita, gitu ya. Tubuh siapapun orang di Indonesia, terutama perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Jana tadi adalah pengalaman perempuan melihat landscape yang berubah, begitu ya, dari satu keragaman hayati bernama daun bekai yang itu mempengaruhi ruang-ruang, ternyata bisa dipakai sebagai penanda untuk melihat bagaimana landscape berubah, termasuk hubungan antara manusia dengan modern human, ya, atau makhluk yang lain, ya. Yang kalau kita bicara Kalimantan, kosmologi orang Dayak, hubungannya dengan ladang, itu tidak dimiliki pengetahuan itu misalnya oleh negara-negara jajahan atau Eropa misalnya, gitu ya, masa lalu. Nah, penting meletakkan itu sehingga kita melihat lagi bagaimana cara kita memperlakukan alam, gitu ya, yang selama ini terpusat seolah-olah manusia adalah center segalanya, kemudian kita letakkan sebagai kita bagian dari alam sebenarnya. Nah, itu yang kemudian percakapan-percakapan itu yang kita bangun, termasuk kita saling belajar bahwa ternyata banyak sekali hal yang kita nggak tahu sebagai masyarakat yang hidup di kepulauan, gitu. Nah, sekolah ruang baca Puan ini kemudian mencoba membaginya, begitu ya, dalam buku yang berisi 30 tulisan ini, yang secara umum sebenarnya merupakan refleksi pribadi, begitu, dengan keragaman tulisannya, tetapi juga dia lewat refleksi itu dengan menggunakan pendekatan ekofeminis, analisis ekofeminis, itu membuat juga para aktivis ini, karena sebagian juga aktivis, ya, ada guru, ada dosen, ada aktivis, ada ibu rumah tangga, gitu ya, yang dengan kekayaan itu kita jadi saling berbagi untuk melihat lebih kritis apa yang terjadi di kampung kita, pada tubuh kita, pada skala yang lebih luas, nasional, gitu, dan hubungannya dalam konteks sistem kapital yang merupakan tantangan besar yang kita hadapi. Saya rasa itu ya, saat bicara tadi mungkin jawabannya terlalu banyak, tapi saya hubungkan bagaimana kita kemudian menggunakan ekofeminis sebagai pendekatan, tapi juga aksi-aksi merespon sesuatu berkaitan dengan posisi politik yang kita bisa lakukan dan respon. Semoga penjelasannya mencukupi. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Mbak Mai atas penjelasannya. Mungkin sedikit saya tarik dari penjelasan bahwa ekofeminis ini dibuat bukan hanya sekedar bagaimana kita kritik, tapi ini adalah bagaimana kita berupaya untuk merefleksikan diri dan bergerak di tengah sistem kapitalis pada hari ini.
Mungkin sedikit seperti itu gambarannya. Jadi dua materi kita tadi sudah memberikan sedikit penjelasan, ada dari Kak Jana penulis buku dan dari Mbak Mai. Kita lari ke penanggap. Mungkin saya berikan kepada Pak Arif untuk menanggapi lebih pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tidak lupa ke Mbak Mai ya. Terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan malam ini untuk bisa ikut diskusi. Tadi malam saya sudah dapat bukunya dan tadi malam saya sudah sempat baca-baca gitu. Nah, ada beberapa hal mungkin yang saya juga ingin turut memberikan pandangan terkait dengan ekofeminisme ya. Oh, perkenalkan ya. Nama saya Arik Johar Tontowi. Saya itu dosen tetap di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Berau. Cuman kegiatan saya banyak di Tanjung Selor ya. Ada di Basnas, ada di Bank BPR Bulungan, ada di Komisi 4, ada beberapa kegiatan, ada juga bisnis di rumah. Itu sekedar sebagai perkenalan. Ekofeminisme itu kombinasi antara ekologi dan feminisme. Oke. Jadi menggandengkan antara lingkungan dan perempuan. Mungkin kita jadi bertanya ya, kenapa kok dikaitkan antara perempuan dan lingkungan? Isu ini muncul sebagai jawaban atas dominasi desain atau konsep pembangunan yang lebih dominan oleh praktek budaya patriarki, yaitu budaya di mana laki-laki lebih diutamakan, dikedepankan, sementara perempuan di nomor duakan. Dikombinasi, tadi kata Mbak Mai ya, dikombinasi dengan kapitalisme. Apa-apa itu diukur dengan uang. Tingkat keberhasilan pembangunan itu diukur dengan uang. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan uang. Ada artikel menarik, artikel yang pertama di buku ini ya, saya baca. Ada satu protes yang disampaikan oleh penulis. Rasanya kok nggak adil ya. Kalau pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan itu selalu diukur dengan uang. Tingkat produktivitas juga diukur dengan keberhasilannya orang menghasilkan uang. Kalau dia nggak menghasilkan uang, maka dianggap tidak produktif. Sementara perjuangan perempuan, waktunya, tenaganya, seluruhnya dikerahkan untuk membangun keluarganya. Menyiapkan suaminya bekerja, seluruh kebutuhannya disiapkan anak-anaknya, mulai dari kecil sampai dewasa. Dan itu tidak pernah diukur. Tidak dianggap sebagai satu indikator keberhasilan pembangunan. Jadi model pengukuran pembangunan seperti ini juga sudah jelas tidak tepat, tidak adil. Jadi sementara ini kan semuanya dianggap bahwa laki-laki yang ada di depan. Dan ini sebenarnya kita ini gerakan ekofeminisme ini sudah 50 tahun kita agak lambat ya. Karena tahun 70-an di Eropa Barat sama Amerika Selatan itu sudah bergerak ya. Sudah bergerak gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus bersyukur ya, di Indonesia ini sebenarnya ada konsep yang sudah dikembangkan oleh pemerintah untuk bagaimana agar ketimpangan-ketimpangan tadi itu dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan itu bisa diatasi. Salah satunya sedang digencarkan yaitu pendidikan kesetaraan gender. Gender itu adalah peran dan
fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Oh, kalau laki-laki itu harus bekerja di luar, harus mencari nafkah. Oh, perempuan tuh harus di rumah, di sumur, di kasur, dapur. Misalkan itu hasil konstruksi sosial gitu ya. Nah, karena ini hasil konstruksi sosial, tentu sifatnya sangat relatif dan tidak semua orang pemahamannya sama seperti itu. Berarti kan bisa dirubah ya, bisa dirubah. Nah, akibat dari ketidakadilan gender seperti ini itu memberikan dampak yang berat bagi perempuan. Satu, terjadinya kekerasan. Dianggap perempuan itu miliknya laki-laki, terserah laki-laki gitu ya. Weh, kamu nggak boleh bekerja, aku aja yang bekerja. Itu sudah kekerasan loh. Kalau di penghapusan, di undang-undang penghapusan perjalanan rumah tangga itu udah kekerasan tuh. Melarang bekerja itu karena apa? Hak ekonomi, hak ekspresi perempuan itu menjadi tidak terakomodir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakadilan gender ini juga mengakibatkan di samping terjadinya kekerasan ada stereotip pelabelan negatif. Perempuan dianggap apa ya? Mungkin karena banyak perasaannya, apa-apa dikit-dikit nangis gitu ya. Dikit-dikit. Jadi kalau laki-laki enggak, lebih kuat, lebih tegar, lebih banyak berpikir gitu. Enggak boleh nangis bahkan ya kalau laki-laki gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketidakadilan gender itu juga mengakibatkan marginalisasi. Perempuan disepelekan ya. Bahkan kita melihat di dalam itu, di dalam yang ada perkebunan-perkebunan itu ternyata laki-laki dan perempuan itu dengan porsi kerja yang sama dibayar berbeda. Itu. Kemudian yang kelihatan sekarang ini sering dirasakan, misalnya dalam sebuah rumah tangga ya. Laki-laki bekerja, perempuan bekerja. Apa yang terjadi pada perempuan? Beban ganda. Dia pulang ke rumah tetap harus mengerjakan semua pekerjaan yang di rumah. Kalau laki-laki enggak. Kalau pagi siapkan minum kopi, siapkan sarapan, setelah itu berangkat kerja, pulang disambut, istrinya juga masih berangkat kerja, tapi anak harus diurus dulu, masih menyiapkan pekerjaan rumah. Ini beban ganda, ini ketidakadilan. Dan ini akibat dari apa? Dari strategi pembangunan yang salah. Pengukuran indikator-indikator keberhasilan yang salah. Kemudian ada contoh menarik di buku itu, mungkin ada 2 contoh yang saya lihat ya, termasuk punya Mbak Nurjanah ini. Yang menghubungkan apa hubungannya antara ekologi dengan perempuan. Ternyata pembangunan lingkungan, dampak lingkungan itu lebih banyak yang menerima dampaknya adalah perempuan. Yang paling banyak merasakan secara langsung itu perempuan. Kok bisa? Nah, tadi misalnya zaman dulu ternyata kita sudah punya produk lokal alami menyehatkan untuk bumbu masak, diserang oleh industrialisasi ya, pabrik-pabrik MSG, micin gitu ya, vetsin gitu ya. Ya, akhirnya apa? Uang belanjanya kan untuk belanja itu ya. Nah, untuk belanja itu berkuranglah. Padahal kalau dia pakai dari lokal itu dia jauh lebih sehat dan mungkin secara ekonomi uang belanja perempuan itu bisa tidak berkurang gitu. Dampak yang lebih serius lagi apa? Tadi dicontohkan setiap kali masak berapa bungkus, Mbak? 2 bungkus. Nah kalau 1000 satu hari ada 2000 bungkus. Kalikan 365 dalam 1 tahun itu masih urusan bungkusnya micin aja gitu kan. Nah, di samping perempuan itu menjadi salah satu penerima dampak dari pembangunan lingkungan yang salah itu, sebenarnya kalau ingin menyelesaikan persoalan itu yang paling tepat adalah memberdayakan kembali perempuan. Menempatkan kembali perempuan untuk turut bagaimana membangun lingkungan, karena yang paling dekat dengan perempuan. Ada lagi contoh ini di artikel yang kedua nih, saya lihat. Dia cerita tentang beras.
Kalau saja Indonesia ini tidak tergantung beras, mungkin nggak akan ada kelangkaan pangan, nggak akan ada harga beras yang melambung. Dulu orang-orang tua kita nggak pernah bingung apa yang ada di sekitarnya bisa dimasak sebagai pengganti beras. Tapi kemudian diintervensi oleh pemerintah dengan konsep pembangunan, semuanya harus seolah-olah harus makan beras gitu ya, sehingga kita tergantung dengan beras. Padahal sebenarnya kita masih bisa makan beras. Itu yang dibutuhkan kan karbohidrat. Karbohidrat itu ada di dalam berbagai jenis yang mengandung tepung-tepungan. Makanya ada kandungan tepung-tepungannya, itu kan semuanya ada karbohidratnya. Sehingga sebenarnya kita bisa, kalau kembali ke alam, menyelamatkan alam kita tidak akan pernah digoncangkan oleh akibat kekurangan beras atau mungkin bingung dengan impor beras gitu ya. Dan itu adalah paling dekat dengan siapa? Dengan para perempuan yang ada di rumah. Andekan, ini andekan nih, perempuan-perempuan ini berpikir secara kreatif, kemudian berjuang, tidak tergantung kepada karbohidrat yang bersumber dari beras, mungkin ketahanan pangan kita itu akan bisa sangat kuat gitu, dan tidak perlu bingung pemerintah untuk impor beras tuh. Itu beberapa contoh kecil antara lingkungan dan perempuan itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Kemudian karena ini ada rencana peluncuran buku ya, saya mau sedikit mengkritisi buku ini, boleh ya? Boleh. Buku ini sangat bagus. Saya bicara tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa ya. Cuman perlu Anda ketahui begini ya, ini ada 30 artikel di dalamnya. Ada 30 artikel pengalaman dari para penulis yang berada dari hampir seluruh Indonesia. Itu dia menjelaskan korelasi antara perempuan dan lingkungan. Ternyata di sini banyak contoh akibat pembangunan yang merusak lingkungan, dampaknya itu dirasakan yang pertama oleh perempuan. Dan karena perempuan yang merasakan dampaknya yang berat, maka perempuan juga lah yang harus bangkit. Karena paling dekat dengan perempuan gitu ya. Tulisan-tulisan di dalam buku ini kayaknya standarnya itu standar artikel yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah nih. Kayaknya begitu ya. Jadi kalau begini ya menurut saya, apalagi kalau saya baca di prolog dan epilognya, ini tulisannya Mbak Maimunah ya. Wah itu kayaknya kelasnya kelas-kelas jurnal ilmiah internasional lah gitu ya. Nah, jadi itu. Tapi kalau yang di artikel-artikel saya melihat bahasanya sudah sebagian besar menggunakan bahasa-bahasa populer sehingga lebih mudah dicerna gitu. Tapi kita harus ingat bahwa yang menjadi sasaran misi utama kita ini sebenarnya adalah bangkitnya perempuan. Di samping menyadarkan laki-laki ya, agar mau memberikan dorongan, kebetulan saya di provinsi ini sebagai salah satu wakil, dulu saya ketua ya partisipasi publik untuk perempuan dan anak provinsi ya. Untuk perlindungan perempuan dan anak saya juga aktif di situ dari 2016 gitu. Di samping para laki-laki juga harus disadarkan komitmennya, perempuan sendiri juga harus bangkit. Terutama ini kan ingin menyasar perempuan-perempuan di grassroots ya. Nah, kalau perempuan-perempuan yang grassroots itu mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi. 2019 saya melakukan riset tentang budaya membaca masyarakat Kaltara di luar lembaga pendidikan ya, masyarakat umum. Itu pakai skala Likert 1 sampai 5. Kalau 5 itu sangat baik, kalau 1 sangat tidak baik. Skornya di bawah 2. Jadi terus terang Mbak Mai, Kaltara ini kemauan masyarakat umum untuk membaca sangat rendah. Di bawah 2. 1 itu sangat gitu ya.
dua itu kalau itu sangat, itu tidak gitu ya. Yaitu di bawah 2. Jadi itu tahun 2019 saya melakukan riset dengan perpustakaan provinsi ya, dengan perpustakaan provinsi. Nah, karena sasaran kita itu adalah perempuan, mungkin nanti perlu dikembangkan artikel-artikel begini ini, bunga rampai seperti ini bagus sekali karena dia itu kaya dengan berbagai pengalaman perempuan-perempuan dengan bahasa yang lebih populer, yang lebih mudah dicerna gitu ya. Saya itu baca prolog sama epilognya itu agak berat juga tuh. Beberapa kali buka Google gitu ya, ini apa ini artinya gitu kan. Saya bayangkan kalau misalnya ternyata pendidikannya mungkin SMP, SMA ya agak berat lah gitu. Tapi kontennya ini harus kita perjuangkan, kita advokasi. Kemudian di akhir saya membaca, saya punya satu kesimpulan begini. Konsep tentang ekofeminisme ini, walaupun sudah agak terlambat, tapi daripada tidak, maka mulai hari ini harus kita gaungkan, kita perjuangkan. Akan tetapi jauh lebih bagus kalau mendesain ada satu lokus, jadi ada satu lokasi yang menjadi pilot project gitu. Nah, misalnya begini Mbak, seperti kasus di Kaltara berdasarkan tulisannya jenengan ya. Coba kembali ada satu lingkungan masyarakat yang dimana di situ perempuannya semuanya diajak menolak untuk menggunakan MSG atau micin atau vaksin ya. Karena itu kan sebenarnya bisa menyebabkan kanker ya. Kalau ini justru pakai yang alami ini justru dia bisa mengobati kanker, menangkal agar kankernya itu tidak sampai terjadi. Nah, dengan semangat itu cobalah dimulai dari hal kecil, membuat lokus apa kira-kira yang perlu dikuatkan, dimunculkan. Karena kalau ada hal-hal yang sifatnya sangat praktis dan bisa dimulai, maka nanti sedikit demi sedikit insya Allah akan bisa kita kembangkan ke bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau untuk advokasi di tingkat kebijakan, saya kira buku ini sangat bagus, materinya sangat bagus. Saya kira untuk pemerintah, pengambil kebijakan itu ya mungkin kita tinggal mengadakan audiensi ya, dan ini kebetulan ini mau diajukan perda tentang pengaruh utama gender ya. Nah, itu kesempatan. Jangan lupa nanti di rancangan pengaruh utama gender itu cari apa persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan di situ harus muncul di pasal-pasal itu dan diproteksi, dilindungi di situ. Jangan kebanyakan kan bikin perda itu copy paste dari lain dengan kita kan beda. Salah satu kesalahan pembangunan kita itu adalah tidak berbasis sejarah dan budaya serta kearifan lokal. Kalau berbasis sejarah, budaya dan kearifan lokal, maka kekayaan kita ini nggak akan ada yang pernah bisa punah. Dan lingkungan itu ada dua macam. Yang pertama ada lingkungan fisik, mungkin sumber daya alam, dan ada lingkungan non fisik yang juga harus kita selamatkan, seperti misalnya budaya, tradisi, keyakinan, dan lain-lain yang selama ini dipandang memiliki nilai-nilai luhur. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dan kepada Pak Arif telah memberikan tanggapannya dan juga beberapa masukan untuk kita semua dari Bapak akademisi kita, dosen pasca sarjana di salah satu universitas di Berau. Lalu kita juga mendengar pandangan dari pegiat lingkungan. Bang Arai, mungkin silakan. Cek. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arai. Ya, saya di PLHL, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari.
Saya sendiri aktif di kampanye di organisasi ini. Dan terkait dengan buku yang digelutin sama kawan seperjuangan Bejana ini, teman-teman jalan yang selama ini kita lewat bareng di baik di hulu, di pesisir, di wilayah Bulungan dan Kaltara. Terkait dengan buku ini ada banyak yang menarik ya. Isunya hampir mirip bahwa sedang banyaknya tergerus dari sisi gender dan bagaimana para kaum dan kelompok perempuan ini paling banyak menjadi isu utama, menjadi korbannya. Kemudian terkait dengan bagaimana perubahan gaya hidup dan pola hidup, misalkan cerita dari Ji Hain ini yang kemarin dia adalah seorang gembala, yang dimana dalam satu sapinya dia bisa menghasilkan 20 juta, itu diajak temannya untuk ke Jakarta bekerja, karena di kampungnya dianggap bahwa anak yang hanya ngurusin sapi itu bukan sebuah pekerjaan yang layak gitu. Pekerja itu harus berseragam, harus punya waktu dan punya kantor dengan gaji yang ternyata dia hanya bekerja di konveksi, gajinya 1.600.000. Belum lagi kebutuhan hidup di Jakarta ternyata tinggi. Nah, artinya ini ada perubahan pola hidup yang dilihat dia sebagai pekerja yang pro, tapi faktanya dalam dirinya sendiri dia udah kehilangan banyak hal terkait dengan budaya dia. Kemudian ada perjuangan ibu-ibu di NTT, dia memperjuangkan makanan lokalnya, di mana yang telah sama kasusnya terjajah oleh beras, dia mendorong kacang, memperkenalkan kacang di wilayah NTT untuk menjadi makanan khas lagi, bagaimana dia berkampanye terkait dengan hal tersebut. Lalu yang menarik memang isu kekerasan ini hampir mirip, bahwa akhirnya semuanya terpengaruh karena adanya industri. Mau cerita dari Sabang sampai Merauke, faktanya adalah ibu-ibu itu bisa mencukupi hidupnya selama alamnya masih ada. Tapi jika alamnya sudah berubah, dia harus menunggu hasil dari suaminya untuk dapat upah sebagai pekerja, kemudian upahnya dipakai untuk berbelanja. Itu pola yang berubah. Nah, untuk di Bulungan ini ada dua pola yang terlihat. Kalau kita bicara Bulungan di sisi hulu, masyarakat yang hidup di wilayah barat, itu rata-rata ibu dan ayah itu bekerja bersama di ladang, di cerita dahulu, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau di pesisir, itu memang rata-rata nelayan. Jadi ibu di rumah menunggu si ayah pulang dari hasilnya untuk makan. Tapi faktanya sekarang berubah. Ibu dan ayah tidak semudah lagi seperti dahulu untuk bisa bekerja di ladang, karena hampir ladangnya sudah tidak ada. Banyak yang sudah hilang, digusur dan berubah jadi perkebunan. Jadi si ayah akan membuat istrinya di rumah menunggu, dan si ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata setelah bekerja, kebutuhan mereka masih belum cukup dari gaji si ayah. Jadi si ibu juga harus ikut bekerja. Dua-duanya harus bekerja meninggalkan rumah dengan berharap upah itu cukup. Artinya kalau selama ini kita bilang rezeki itu pasti ada aja, itu bisa dibilang begitu jika alamnya masih ada. Karena semua ciptaan Tuhan itu adalah rezeki. Tapi jika ciptaan Tuhan telah hilang, rezeki itu akhirnya tidak ada kalau tidak ada uang. Jadi rezeki akan ada kalau kita bekerja keras. Dengan bekerja, dengan dapat gaji baru bisa bicara rezeki. Nah, terkait konteks Bulungan hari ini, proses deforestasi memang sedang terjadi cukup luas. Sementara tingkat kesejahteraan itu tidak berbanding lurus terhadap perubahan investasi yang masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga harus mulai kita agak kritis melihatnya, bahwa apakah pembangunan industri itu akan membawa kesejahteraan bagi kelompok masyarakat lokal, ya, atau hanya bagi kelompok pekerjanya, gitu. Karena berbeda dengan masyarakat lokal dengan orang yang akan bekerja di industri. Kadang-kadang dalam konteks banyak cerita, industri itu akan menggeser orang lokal untuk bekerja di industri tersebut. Faktanya orang lokal sudah berpuluhan tahun terbiasa dengan mencari hidup dari alam, baik dia nelayan, pekebun, petani, dan sebagainya.
harus dirubah menjadi pekerja yang makan upah dari buruh. Kadang-kadang kalau mereka tidak punya skill, gajinya pasti di bawah rata-rata. Dan itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang hari ini kita sadari bahwa beras makin mahal, listrik makin mahal, pulsa makin mahal, sekarang pulsa istri, pulsa suami, pulsa anak, semua harus terpenuhi. Artinya ada perubahan kebutuhan yang berubah, yang akhirnya membuat pertengkaran di dalam rumah tangga. Banyak terjadi kasus ini gitu. Nah, ada juga banyak kasus terkait dengan perceraian makin meningkat gara-gara tingginya perubahan skema seperti yang kita jelaskan tadi. Misalkan si istri karena pendapatan suaminya mulai berkurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya cekcok di rumah, perceraian terjadi. Kemudian kasus perselingkuhan di dalam kebun itu juga meningkat drastis. Nah, sekarang terkait dengan buku dan proses perjalanannya Jannah ini kan menarik ya, dari sekolah ekofeminis, di mana sekolah ini ekofeminis ini sangat populer di Jawa, tapi Kaltara, Kalimantan hari ini sepertinya masih sepi terkait dengan isu ini gitu. Bagaimana ide ini tuh bisa dibawa ke Kaltara gitu. Kemudian kalau melihat Kaltara sendiri sejauh ini, seberapa besar peran pentingnya untuk mendorong isu peran perempuan ini di kalangan sosial. Kemudian dalam konteks kebijakan apa yang awalnya harus kita mulai dorong bersama untuk memperkuat ide ini di Kaltara. Mungkin itu aja dari saya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih kepada Bang Arey. Terima kasih kepada Pak Arif, Kak Jana, dan Mbak Mai. Mari kita beri aplaus kepada 4 orang yang telah menemani kita pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada seluruh tamu undangan dan peserta untuk menanggapi maupun jika ada yang bertanya. Dan ketika ada yang bertanya mungkin disebutkan tertuju untuk siapa, karena kita ada 4 orang yang siap menjawab pertanyaan dengan background yang berbeda-beda. Dari Bang Arif pegiat lingkungan, ada Kak Jana seorang penulis, ada Pak Arif akademis, dan ada Mbak Mai pendiri sekolah baca puan ya. Dan kepada teman-teman semua saya persilahkan yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Ada yang ingin berbagi pengalaman atau pernah melihat pengalaman orang lain? Oke, dari mudah, silakan. Tes, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Sakti Abimayu dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda, Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih atas undangan oleh One Voice yang saya baru dapat kemarin dan diundang untuk launching buku yang buku mungkin menarik soal ekofeminisme. Ya, jadi saya perkenalkan sedikit dulu mengenai lembaga saya itu. ICMI sudah berdiri tahun 2022. ICMI Muda itu kita membahas mengenai persoalan-persoalan khususnya bagaimana Islam yang kafah ini berubah menjadi Islam moderat. Nah, Islam moderat ini dalam artian juga banyak hal yang akan dibahas termasuk masalah feminisme. Nah, feminisme ini hari ini kan kita juga bicara soal dalam Islam itu, kalau dibilang poligami itu adalah hal yang tidak berdosa dan juga bisa dilakukan. Nah, kami memandang itu sebenarnya bisa dilakukan dalam konteks ketika berurusan dengan permasalahan ekonomi sang calon di poligami ini. Tapi kan kebanyakan kita laki-laki ini kan mengutamakan prinsip poligami itu hanya untuk memuaskan hasrat nafsunya seperti itu. Kan kebanyakan begitu. Kalau Rasulullah SAW kan
menikah dengan istri-istrinya tidak dengan prinsip yang seperti itu kan. Nah itu yang kesalahan kita kemudian dalam berpikir secara berislam. Nah kembali bicara soal ekofeminisme. Tadi sudah ada beberapa disampaikan oleh penulis, kemudian penanggap ya, penanggap terkait masalah ekofeminisme. Nah ini menarik kemudian kita diskusikan malam ini. Bicara soal ekofeminisme kan tidak luput dari permasalahan indeks pembangunan kita, yang tadi dianggap bahwa indeks pembangunan kita itu hanya masalah soal peningkatan finansial. Nah sementara indeks-indeks yang lain tidak diperhatikan, misal pendidikan, kemudian masalah-masalah perempuan, itu tidak menjadi bahas indeks pembangunan ekonomi kita. Nah ini yang harusnya bisa kita lakukan, setidaknya mengedukasikan tidak hanya di masyarakatnya, tetapi bagaimana bisa sampai kepada pemangku kebijakan, seperti perwakilan DPR kita, yang perempuan kan banyak ya, hari ini di DPR provinsi ataupun kabupaten kota. Ya bahkan nanti akan keluar juga kayaknya calon gubernur dari perempuan begitu. Nah ini kan langkah yang baik. Tetapi ketika mereka hadir di situ tidak mampu membahas ataupun memberi kebijakan yang masuk dalam kategori ekofeminisme, ini yang bahaya. Nah makanya hadirnya buku ini, kalau dikatakan tadi penanggap Pak Arif, mungkin lebih banyak diserahkan ke pemerintah provinsi seperti itu, ataupun di bagian Dewan Legislatif kita. Nah kami ini sebenarnya baru ketemu juga sama teman-teman PLHL di Tarakan, kemudian sempat diskusi juga dengan Bang Nasrul ya. Bang Nasrul ya, mungkin kami akan selalu mendukung apapun kegiatan-kegiatan One Voice, kemudian PLHL, ya, termasuklah bagaimana program-program ke depan mengenai ekofeminisme kita bisa laksanakan sama-sama. Nah kemudian saya di pengurus saya HMI itu ada di bidang pendidikan perempuan dan anak, itu namanya Rahmadina. Rahmadina ini dia mengurus anak umur 2 tahun, tetapi dia juga mengurus beberapa hal kegiatan lah, termasuk kegiatan-kegiatan kepartaiannya dia, kemudian kegiatan komunitasnya. Nah bagi saya itu perempuan yang sangat luar biasa, di samping mengurus anak tetapi aktif juga mengurus komunitasnya, dan hari ini masih jalan, dan setiap bulan pasti selalu ada kegiatan. Nah semoga nanti kemudian perempuan-perempuan selanjutnya bisa ada seperti kayak Mbak Jana, kemudian kayak Kak Ramadina. Nah itu yang harus kita pikirkan sama-sama, termasuk di organisasi kepemudaan, misalnya kayak teman-teman GMNI, teman-teman HMI, teman-teman PMI, bahkan PMI Tarakan pun ketuanya sekarang perempuan. Nah jadi kita bisa menilai lah. Nah untuk yang masalah lokasi khusus itu juga menarik sebenarnya. Kami ICMI Muda itu akan selalu siap ketika itu menjadi gerakan teman-teman, kapanpun dan dimanapun, ICMI Muda akan selalu membantu lah, begitu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Sekiranya kita ke depan bisa berkolaborasi bersama di dalam kegiatan-kegiatan ekofeminis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari ICMI Muda yang sekaligus ditanggapi oleh Ketua ICMI Muda Kaltara. Dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman lagi jika ada yang ingin memberikan tanggapan, mungkin dari Sarina YMNI boleh menanggapi, atau dari forum anak daerah. Boleh, saya persilakan. Ya, kalau dari saya bukunya mungkin pasti sangat menarik ya, karena membahas hal-hal yang memang jarang dibahas. Apalagi walaupun kita sedikit terlambat, tapi setidaknya kita sudah mulai melangkah. Karena kalau kita tidak mulai, kita tidak akan pernah maju. Dan dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, kira-kira kapan bukunya rilis ya? Mungkin ini untuk Kak Jana.
Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu tadi dari forum anak daerah dan juga ada pertanyaan untuk Kak Jana. Apa langsung ingin dijawab atau boleh? Oke, silakan. Baik, sebenarnya tadinya kita pengen banyak juga buku ini karena memang lagi dan lagi proses diskusi malam ini nih sebenarnya kalau boleh jujur kita persiapan 4 hari apa ya sehingga untuk mendatangkan buku lebih banyak perlu waktu karena sebenarnya bukunya udah rilis beberapa bulan lalu teman-teman bisa mengakses juga jika ingin memesan sendiri via online bisa Wikipedia dan lain sebagainya itu udah ada. Cari aja di Google tidak ada cerita tunggal. Teman-teman bisa mengakses langsung. Apalagi itu aja atau udah itu doang ya? Oh, atau aku pengen menanggapi dari Ismi. Terima kasih tanggapan yang baik gitu. Saya jadi ingat karena tadi disebut Rahmadina. Kebetulan kita pernah bareng mengelola kegiatan sekolah gender di salah satu desa. Waktu itu saya lupa nama desa apa Pancagung ya, Pancagung. Kalau tidak salah waktu itu Pancagung kita menggelar sekolah gender untuk kemudian membawa teman-teman muda dan teman-teman di kampung untuk mengenal bareng karena memang urusan ekofeminis yang kemudian hari ini ramai diperbincangkan, kita itu perlu banget memulai dari awal di isu gender karena lagi dan lagi di situ bermula gitu ya paham gender yang seringkali salah kaprah di mana gender itu selalu dilekatkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan padahal gender itu tidak bicara laki-laki dan perempuan tapi kita bicara semuanya gitu. Itu sih. Terima kasih. Atau Saya mau kasih usulan aja. Menurut saya isi buku ini itu sangat bagus untuk membuka wawasan semuanya terkait dengan persoalan-persoalan atau isu-isu yang ada kaitannya dengan ekofeminisme. Contoh-contohnya kan contoh-contoh faktual. Oleh karena dan menurut saya isi buku ini sangat kuat dijadikan sebagai bahan untuk memprovokasi dalam arti positif ya. Memprovokasi misalnya para pengambil kebijakan atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat di garis bawah. Oleh karena itu cobalah misalnya begini ya, mencari donatur nanti gitu ya, kita ngelepaskan berapa ribu buku gitu. Kalau disuruh beri ke online nanti mereka nggak akan beli karena minat baca kita sangat rendah. Nah kalau ya berapa ribu lah misalnya kita mengusulkan ke pemerintah, ke tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Tapi mungkin bedah bukunya perlu dilakukan lagi gitu di momen yang lebih besar, yang lebih banyak pihak-pihak yang memiliki posisi-posisi strategis gitu ya bisa hadir gitu dan setelah itu mungkin bisa ditawarkan kita ingin menyebarkan buku ini dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Nah tapi kemudian di kelanjutannya saya punya pandangan jangan hanya memberikan provokasi betapa pentingnya gerakan ekofeminisme ini. Nah mungkin di edisi berikutnya cobalah ditulis lagi tindakan-tindakan atau praktek baik yang sifatnya solutif ya, yang sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia pasti banyak kan, coba digali atau mungkin masih dalam bentuk pemikiran-pemikiran. Jadi yang kita sodorkan kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya, tidak hanya ini loh masalahnya feminisme itu sudah saatnya kita ini. Tapi apa yang ditawarkan? Ya, solusinya, gerakan praktisnya bagaimana? Misalnya gini. Kalau gerakan ini ingin menyasar akar rumput gitu, masyarakat di kelas bawah,
Lalu bagaimana pemberdayaan masyarakat di bawah itu agar mereka bangkit dan sangat familiar mengenal bahkan berusaha untuk menerapkan konsep-konsep ekofeminisme. Sebagai contoh misalnya ya, gerakan perlindungan anak itu di setiap desa di Kabupaten Bulungan ini hampir semuanya sudah ada namanya aktivis perlindungan anak. Nah, pejuang-pejuang ini di akar rumput itu harus muncul gitu loh. Harus muncul tapi dengan program-program yang bisa dijadikan sebagai pilot project atau prototype dari kegiatan ekofeminisme. Menurut saya kalau itu bisa kita gerakkan, maka masyarakat itu akan semakin oh ternyata begini ya dampaknya gitu. Perempuan semakin dihargai, perempuan tidak menjadi masyarakat kelas 2 gitu ya. Kemudian kalau ada kegiatan apa-apa tidak dipinggirkan. Tadi ada cerita kalau di desa-desa itu musrenbang desnya itu gak pernah diikutkan gitu kan. Itu kan FAD aja harus diikutkan kok gitu ya. Jadi perempuan juga harus gitu. Nah, saya kira kalau ada contoh-contoh praktis yang kita dorong, nah itu nanti mungkin masyarakat semakin merasakan oh begini manfaatnya sehingga mereka akan semakin kuat bergandengan tangan untuk bangkit mensukseskan ekofeminisme. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang, boleh merespon? Ya, silakan Mbak Mai. Ya, karena setelah itu saya harus pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan di sini ada pertanyaan di YouTube ya. Mengenai kita Oke, jadi boleh? Silakan Mbak Mai. Bisa saya sampaikan atau gimana? Maaf. Silakan Mbak Mai langsung Oh ya, maaf ya. dijawab. Soalnya Tadi tidak bisa membacanya. saya rasa yang pertama yang ingin dikenalkan oleh FMID adalah bagaimana menggunakan lensa melihat sistem kapitalisme yang patriarki itu tentu saja dengan konteks bahasa yang agak susah tadi ya, kapitalisme, patriarki dan seterusnya. Tapi memang itu ada tuntutan belajar tentang itu kan memang. Artinya sebenarnya yang penting diajak untuk ini bagaimana kita melihat tidak hanya menjadikan ekonomi sebagai panglima, tetapi juga hubungan-hubungan lain gitu ya, sosial ekologis itu yang sebenarnya termasuk dalam konteks gender itu jadi bagian yang penting kita letakkan untuk melihat kembali sebelum kita atau bersamaan kita berpikir tentang masyarakat juga hubungan relasi kuasa dengan tubuh kita. Ini menarik, misalnya perempuan kan tidak hanya menghadapi urusan gender atau antara status yang dilekatkan antara laki-laki dan perempuan atau gender lain, tetapi juga perempuan itu juga berhadapan dengan agama. Bagaimana ajaran agama yang dikasihkan oleh laki-laki yang kemudian juga banyak dengan perempuan itu perlu juga menjadi bagian yang penting untuk kita lihat sehingga saat kita bicara perjuangan pembebasan perempuan dan bicara penyelamatan alam itu jadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Tafsir ini penting ya. Kenapa kemudian misalnya pada tahun 2016 itu ada gerakan Selamat Perempuan Indonesia yang kemudian misinya ini adalah merebut tafsir gitu. Karena ada beberapa tafsir yang kemudian juga
Satu, dia membuat perempuan menjadi untuk nomor dua itu karena laki-laki yang utama begitu ya. Dan ini juga menjadi seolah-olah membuat disiplinan oleh negara yang saya sampaikan tadi seperti tersambung. Itu yang pertama. Jadi penting sekali kemudian kita merebut tafsir yang dia juga sensitif terhadap pengalaman perempuan, baik pengalaman biologis maupun sosial. Pengalaman biologis yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan juga pengalaman sosial yang sedikit mungkin laki-laki mengalami, misalnya subordinasi, termarginalkan dan seterusnya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi penting misalnya sebelum kita bicara kita terjun ke masyarakat dan seterusnya adalah satu, apakah bagaimana kita melihat lagi hubungan tubuh kita masing-masing begitu ya dengan baik dengan kita sendiri, diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita itu bukan satu makhluk yang terisolasi sebenarnya. Jadi misalnya sel tubuh manusia itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan sel makhluk lain yang ada di badan kita. Sehingga kita sebenarnya tuan rumah gitu ya buat makhluk lain. Tapi kita juga punya hubungan-hubungan lain yang berkaitan dengan alam gitu, yang juga kita perlu refleksi lagi berkaitan dengan bagaimana produksi konsumsi kita. Kita tidak hanya bicara tentang sebuah perubahan kita bisa mengubah masyarakat lebih baik dan seterusnya, tetapi bagaimana refleksi dari kita sendiri, misalnya berkaitan dengan benar-benar apa barang yang kita konsumsi sebenarnya, gitu ya. Misalnya berkaitan dengan kesadaran kita bahwa saat kita bercakap-cakap seperti sekarang ini, kita masih bergantung listriknya dari batu bara, atau rencana kerusakan atau pembangunan bendungan misalnya di Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang kemudian akan dipakai untuk memutar proyek pembangunan yang lain termasuk IKN. Jadi penting meletakkan bagaimana kemudian hubungan-hubungan kita, tubuh kita berkaitan dengan produksi konsumsi dan hubungan relasi kuasa yang lain yang kita hadapi di sehari-hari. Nah, berkaitan dengan itu, saya rasa menjadi penting juga kita melihat dalam konteks keluarga kita sehari-hari. Saat kita bilang perempuan itu hebat banget ya, dia bisa merawat anak sambil berkegiatan. Saya rasa ini sangat penting ya, yang perlu kita lihat, karena sebenarnya kita merawat anak itu bukan hanya tugas perempuan, tapi juga tugas laki-laki. Dan ini menjadi penting karena kemudian bisa jadi perempuan akan tidak punya cukup waktu untuk mendapatkan pengetahuan dan sebagainya. Saat waktunya atau beban kerja gandanya itu kemudian membuat dia tidak punya waktu untuk mendapatkan pengetahuan dan seterusnya. Dan itu terus terjadi sampai sekarang, gitu ya. Jadi saya rasa penting buat kita juga merefleksi relasi kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik maupun keluarga, berkaitan dengan hubungan antar manusia, juga berhubungan dengan alam. Nah, lebih jauh sebenarnya penting juga kemudian melakukan, jangan-jangan kita harus belajar dari orang kampung. Prinsip kita bicara bahwa kita akan bisa mengubah situ di kampung gitu ya, anak-anak sekolahan ini gitu. Karena sebenarnya pendidikan juga sama itu membuat kita jauh dari kampung. Jadi pendidikan itu mengajarkan kita pergi sebenarnya dibandingkan kita pulang. Sehingga penting juga sebenarnya merefleksi pendidikan, termasuk bagaimana kita meletakkan bahwa pengetahuan adat masyarakat lokal itu sama valisnya dengan pengetahuan kita anak sekolahan gitu. Jadi ini sebenarnya Infofeminis juga menawarkan satu gerakan untuk bagaimana kita juga melakukan uji coba sehari-hari untuk mengurangi relasi kuasa yang berlapis-lapis gitu ya, baik dalam skala individu, keluarga dengan komunitas dan seterusnya.
Dengan cara itu sebenarnya ekofeminis bermaksud tidak hanya bekerja dalam konteks kita sebagai diri, tetapi juga bagian dari masyarakat, lebih jauh sebagai penduduk bumi sebenarnya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tentang bagaimana kita beraksi dan sebagainya, harusnya itu sepaket yang dipikirkan, tidak hanya bicara produksi pengetahuan saja. Jadi kalau kita belajar dialektika ya dia berpraktek, berpikir gitu ya, refleksi dan sebagainya, itu sebenarnya cara kerja yang juga ditawarkan oleh ekofeminis, termasuk terutama bekerja secara kolektif gitu ya. Jadi individual perlu kita tantang dengan cara bagaimana melakukan kerja-kerja kolektif. Nah, termasuk siapapun kita, mau apapun organisasinya, sebenarnya ekofeminis juga menawarkan untuk berefleksi lagi gitu ya, hubungan-hubungan yang selama ini kita anggap biasa, termasuk tentang pendidikan, gender gitu, bahkan etnisitas gitu ya, dan hubungan dengan makhluk di luar kita, karena manusia merasa pusat dari segalanya. Nah, itu yang sebenarnya diajak oleh ekofeminis untuk kemudian bagaimana refleksi itu menghasilkan hubungan-hubungan yang lebih baik dan lebih adil, termasuk kemudian memiliki peran dimanapun kita berada. Kita sebagai akademisi misalnya, bagaimana menjadi akademisi yang memperjuangkan keadilan, baik keadilan gender dan seterusnya, bahkan dekolonisasi pengetahuan gitu ini masing-masing. Jadi saya rasa ini tidak sekedar satu retorika atau wacana, tapi sebenarnya sebuah ajakan untuk berpikir, berpraktek gitu, dan saling berbagi tentang dan saling kritis begitu untuk melakukan sesuatu yang lebih adil dan lebih baik. Gitu. Saya rasa itu ya, kawan-kawan. Mohon maaf jika saya tidak bisa mengikuti terus karena baterai saya mau habis dan di jalan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang cacat yang tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mai. Dan mungkin akhir dari diskusi kita, atau ada mau menanggapi lagi dari GMNI? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang kebetulan pada malam hari ini yang hadir perempuan-perempuan GWNI atau biasa yang dipanggil Sarina. Jadi izinkan saya perkenalkan sedikit. Jadi di GMNI Sarina kami juga mempelajari tentang perempuan. Nah, itulah yang kenapa perempuan-perempuan di GMNI itu dipanggil Sarina. Jadi juga belajar tentang perempuan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama adalah keterikatan perempuan dengan lingkungan. Nah, di buku Sarina sendiri memang di situ dijelaskan bahwa perempuan dan lingkungan itu sangat lekat. Istilahnya kayak bagian lah, mereka saling melengkapi. Nah, sama seperti yang mungkin ada di bukunya Kak Jana ya, yang mungkin di bagiannya Kak Jana yang mengatakan bahwa ternyata ada daun yang bisa menjadi perasa gitu, tambahan micin. Dan sejujurnya saya juga baru tahu, entah mungkin karena saya dari Sulawesi kali ya Kak Jana. Jadi saya juga baru tahu ternyata ada daun yang bisa menambah rasa dalam masakan. Nah, yang jadi PR kita bersama di sini adalah mungkin kalau kita lihat kebanyakan masakan-masakan tradisional itu yang buat atau yang tahu saat ini itu adalah orang tua kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga salah satunya daun itu ya untuk terus turun temurun itu adalah anak muda ini, terutama perempuan dan juga sih intinya anak muda, untuk
belajar juga, belajar mengetahui apa-apa saja sih, misalnya salah satunya tadi tuh daun itu, biar terjaga. Itu jadi PR kita semua. Dan ya mungkin perempuan juga kali ya, karena dia ya lekat dengan apa tadi kata Pak Arif apa, dapur, sumur, dan kasur. Nah, terus yang kedua, oh ya, kalau di dalam juga ada tadi disinggung sama Pak Arif tentang perempuan yang bekerja maksudnya yang tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya. Itu adalah bentuk kekerasan ya Pak ya. Kalau di Gemeni, di Sarina, itu juga bentuk kekerasan, ketertindasan kalau menurut kami. Jadi di buku Sarinah itu, kami ada bukunya Pak, Sarinah memang namanya. Nah itu jadi panduan-panduan kami untuk belajar tentang perempuan ala Pak Soekarno. Jadi di buku Sarinah itu, karena perempuan itu dianggap lemah, mereka tuh tidak diperbolehkan untuk berburu karena laki-laki dianggap lebih kuat. Nah terus kemudian akhirnya perempuan itu karena dia dirumahkan di gua, akhirnya mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka akhirnya mencari tanaman-tanaman yang bisa sekiranya mencukupi kebutuhan hidup mereka, seperti itu. Terus yang kedua, mengenai pekerjaan mungkin ya Pak. Kalau pekerjaan sih seperti yang Pak Arif tadi bilang, bahwa kebanyakan perempuan pada masa ini itu berperan ganda. Ya selain bekerja di luar juga dia bekerja di rumah. Nah, tidak hanya itu Pak, tidak hanya berperan ganda kalau menurut saya, tapi perempuan yang bekerja juga sekaligus apalagi ibu rumah tangga itu mendapatkan stigma dari lingkungan sekitarnya, sosial. Misalnya karena dia bekerja pulang malam, sekitarnya tuh kayak misalnya tetangga tuh bilang, perempuan nih ngapain sih kau kerja, ndak kau urus lah sudah anakmu tuh, ndak kau urus suamimu, dia bilang gitu. Akhirnya mau ndak mau ya itu perempuan tuh bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Yaitu yang apa ya, kalau menurut saya posisi perempuan tuh serba salah Pak. Walaupun dia gadis sekalipun dan dia bekerja, misalnya dia pulang malam, kadang dicap ini anak nggak benar nih pulang malam dan segala macam. Padahal itu adalah tuntutan dalam pekerjaan. Jadi menurut saya di zaman ini tuh posisi perempuan masih serba salah itu. Terus kalau dibilang apa namanya, masuk lagi ke pendidikan, pekerjaan, kalau kita lihat sekarang nih kan, kalau bekerja semua perempuan mungkin kebanyakan bekerja, pendidikan juga seperti itu. Tapi ternyata setelah saya telusuri atau saya tanya kerabat-kerabat dekat, banyak yang nggak lanjut sekolah karena pemikirannya yaitu tadi, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi toh ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga juga gitu, ujung-ujungnya yang ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak. Nah, saya rasa ini juga jadi PR kita bersama. Karena apa? Agar perempuan itu sadar bahwa mereka tuh punya hak untuk berpendidikan tinggi. Mereka juga perlu untuk berpendidikan tinggi. Itu aja sih kayaknya. Ada tambahan Kak? Mungkin itu aja sih. Itu aja sih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pada malam hari ini, dan juga saya juga sempat jadi peserta sekolah ekofeminisme, jadi ini mungkin sedikit refleksi ya Kak Janaya, walaupun saya tidak lulus cuman sampai setengah pertengahan aja. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan mungkin kalau kita berbicara persoalan lingkungan, berbicara persoalan gender, berbicara persoalan perempuan, ini mungkin kalau hanya untuk waktu 2 jam itu tidak cukup bagi saya. Tapi ini bukan langkah terakhir, ini adalah langkah awal bagaimana penyatuan pemikiran-pemikiran untuk di edisi-edisi selanjutnya. Dan yang kemudian adalah saya memberikan kepada penanggap dan penulis untuk memberikan kalimat penutup beberapa kata. Dan yang kedua kepada founder One Piece yaitu Ahmad Nasrullah SP untuk juga memberikan bagaimana untuk edisi-edisi selanjutnya. Oke, mungkin kepada penanggap saya berikan terlebih dahulu.
Cek, cek. Ya, karena ini erat kaitannya dengan lingkungan, saya mau bilang perempuan dan alam itu sama. Kedua-duanya harus terjaga dan harus kuat. Karena selain alam yang dijajah, kondisinya hari ini perempuan juga sedang terjajah. Jika keduanya terjajah, bukan hanya kesejahteraan yang hilang, maka rumah tangga pun akan berantakan. Untuk itu, kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di agenda-agenda selanjutnya. Dalam teori ekonomi, keberlanjutan itu selalu ditentukan oleh titik equilibrium, titik keseimbangan. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka pasti akan terjadi masalah. Ketika peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang, ada salah satu yang mendominasi, maka kehidupan itu pasti tidak akan bisa berlangsung abadi. Jadi mari kita bangun keseimbangan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu walaupun berbeda tapi setara. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan, kakak-kakak, abang sekalian yang sudah hadir. Apa ya, kalau dibilang closing statement kayak berhenti ngomong gitu. Padahal kita mau ngomong terus nih. Ya, bicara perempuan, lingkungan, dan apapun itu yang erat kaitannya dengan ketubuhan, makhluk hidup, dan alam semesta, kita itu semua sama. Kita punya hak yang sama. Khusus untuk perempuan, saya selalu bilang, perempuan itu tidak hanya butuh ruang, tapi juga jalan. Karena seringkali perempuan hanya dikasih ruang, tapi tidak dikasih jalan. Sehingga cita-citanya hanya sebatas cita-cita, tapi tidak direalisasikan. Terima kasih, salam hangat buat semua. Oke, baik. Terima kasih dan saya berikan kepada Bapak Ahmad Nasrullah sekaligus memberikan bagaimana edisi selanjutnya persoalan One Voice ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi mengklarifikasi, nama saya bukan Ahmad Nasrullah, Nasrullah aja. Pertama-tama terima kasih kita ucapkan terhadap para penanggap, kemudian juga penulis dari buku ini. Nah, kawan-kawan sekalian, saya jelaskan bahwa One Voice ini sebuah forum yang kita bentuk, sengaja kita bentuk untuk memformulasikan kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini gitu. Nah, kawan-kawan anak muda justru harus lebih aktif dalam diskusi-diskusi tadi yang disampaikan Pak Dokter Arif, bahwa literasi kita itu di bawah 2, artinya kegiatan anak muda itu justru jarang untuk membaca gitu. Tidak membaca malah gitu ya, kurang sekali. Nah, saya sedikit menjelaskan terkait dengan One Voice nanti ke depan, karena ini pertama, sebenarnya sudah lama kita agendakan diskusi-diskusi seperti ini, tapi memang baru sekarang terrealisasi begitu. Nah, untuk tema diskusinya ke depan, memang kawan-kawan pegiat lingkungan juga banyak yang terusik dengan fenomena-fenomena daerah hari ini, terutama di PSN gitu, banyak kerusakan-kerusakan lingkungan, konflik-konflik tenorial yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian kita angkat. Dan tema berikutnya mungkin bisa di isu-isu tenaga kerja gitu, kemudian politik juga bisa gitu. Nah, apa yang menjadi tren isu,
Nah, kemudian peran anak muda untuk menanggapi isu-isu itu gitu. Dan sampai anak muda sekedar penonton, kemudian sekedar pengamat gitu, tapi tidak mengambil ruang-ruang diskusi untuk menentukan kebijakan. Apalagi peran perempuan sangat penting gitu. Nah, saya punya pengalaman juga di Kalteng kemarin. Nah, tadi sudah tidak ada Mbak Maya. Nah, di Kalteng itu ada salah satu dampak yang memang terjadi dari kapitalisme, korporasi yang mengakibatkan terusiknya kaum perempuan gitu. Nah, jadi di sebuah desa namanya Desa Simpur di Kecamatan Gunung Mas di Kalteng yang dikenal dengan ada program Food Estate. Nah, di sana ini 75% kepala keluarga itu bekerja di perusahaan akibat dari food estate. Nah, yang kemudian sebelumnya mereka itu bekerja sebagai petani. Nah, karena lahannya dibuka sebagai food estate yang justru menghilangkan kearifan lokal masyarakat. Masyarakat tidak bisa mengolah sawah begitu, yang tidak diberikan akses alsintan, kemudian pelatihan-pelatihan untuk mengolah sawah. Akhirnya perempuan ya yang kami temui di desa itu cuma perempuan. Artinya semua kepala keluarga yang ada di desa itu 75% bekerja di perusahaan. Akibatnya perempuan-perempuan itu bingung menentukan arah desa. Karena apa? Sebelumnya desa-desa perempuan-perempuan di desa ini tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Nah, ini kan menjadi problem juga di kita. Kita hari ini mendorong ekofeminisme gitu, mendorong peran perempuan. Nah, jangan sampai kemudian perempuan-perempuan ini justru tidak paham perannya, justru yang mendorong laki-laki gitu. Nah, ini juga harus kita lebih diskusikan lagi biar karena forum kita ini One Voice, satu suara, kita simpulkan suara-suara kita untuk menjadi sebuah kebijakan yang efektif begitu. Mungkin ada kata-kata terakhir yang saya kutip dari Eric Weiner, dari penulis juga. Beliau juga sebagai tokoh publik, pembicara publik di Amerika Serikat. Jadi dia ngomong gini, ketika pohon terakhir itu ditebang, kemudian ketika sumber mata air sudah diracuni, ketika ikan terakhir sudah ditangkap, maka barulah manusia itu paham mereka tidak bisa makan ulang. Nah, artinya ini sebuah refleksi untuk kita semua, bagaimana kemudian pentingnya menjaga lingkungan yang adil dan lestari. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada founder One Voice dan selanjutnya kepada seluruh teman-teman kita adakan sesi foto bersama supaya seperti para pejabat-pejabat. Tetapi sebelum itu juga kita ada memberikan cenderamata untuk kedua penanggap kita, untuk Pak Arif dan Bang Arai. Mungkin dari penulis dan founder boleh memberikan